Shalom jemaat, jumpa lagi dengan saya Victor. Saya Marini. Saya Karmia. Di dalam channel Kompas Iman. Konten pembinaan iman di Hosana. Nah, beberapa waktu ini kita membahas tentang tema spiritualitas. Minggu lalu kita sudah membahas tentang doa. Selama bulan Maret ini, Kompas Iman akan membahas mengenai spiritual atau terkait dengan relasi kita dengan Allah, dengan beberapa topik pembicaraan, yaitu ada doa, membaca Alkitab, dan saat teduh serta puasa. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa itu kita bisa baca di Alkitab, kita kenal doa Bapa Kami ya. Apakah ketika meminta kepada Tuhan hal yang sama itu tidak memaksa? Ya bukan selalu berarti kita memaksa Tuhan harus kabulkan doa saya seperti itu. Ternyata banyak hal-hal dalam berdoa pun kita tuh banyak yang kita juga perlu koreksi ya. Iya, betul. Mungkin karena kebiasaan, mungkin karena kita belum tahu, tapi dengan ada sesi ini kita boleh semakin menjadi lebih tahu ya. Nah, untuk minggu kali ini kita akan membahas tentang membaca Alkitab dan saat teduh. Nah, Mi, jujur ya, dalam sehari-hari saya saat teduh, kadang-kadang tuh masih saat teduh karena nggak enak gitu loh. Kok sehari bolong itu kan gimana ya. Jadi mungkin dalam misalnya seminggu ya 30% itu cuman karena pengen saat teduh. Nah 70%-nya itu tadi karena nggak enak aja. Nah itu gimana ya caranya kita supaya bisa muncul kerinduan itu untuk dalam kita bersaat teduh pada Tuhan itu. Jadi bukan cuman karena nggak enak, karena rutinitas doang gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara soal membangun kerinduan, kita bersaat teduh, kita mencari Tuhan, itu sebenarnya paling mendasar itu, paling pertama orang harus lahir baru dulu, baru dia bisa memiliki kerinduan kepada Tuhan. Nah, jadi kerinduan kepada Tuhan itu sesuatu yang kita nggak bisa usahakan dari diri kita sendiri. Saya mau rindu, saya mau cinta Tuhan, saya mau cari Tuhan. Kalau belum lahir baru, gak akan bisa punya kerinduan itu ya. Nah, jadi kerinduan itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita menerima Kristus, ketika kita dilahir barukan. Mulai ada rasa kepengen kenal Tuhan, kepengen dekat sama Tuhan, kepengen cari Tuhan. Nah, dalam perjalanannya memang betul, ketika saya sudah lahir baru sekalipun masih sering jatuh bangun begitu ya. Apakah saya hari ini rindu kepada Tuhan, atau ada kalanya saya merasa kayak sebodoh amat lah, peduli antara cari Tuhan atau nggak cari Tuhan. Nah, ketika itu terjadi memang ada peran kita untuk berdisiplin diri gitu ya. Tetapi di satu sisi kita juga bisa berdoa sebenarnya. Berdoa minta Tuhan berikan kerinduan yang lebih dalam. Nah, tetapi tolak ukur yang pertama kembali harus ke dasar, apakah sudah kenal Tuhan atau belum? Kalau selama ini kita hidup ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun nggak punya kerinduan sama sekali, nah mungkin kita perlu kembali bertanya, saya udah bener kenal Tuhan atau belum? Jangan-jangan belum pernah kenal Tuhan, cuman ya denger dari gereja, denger dari guru sekolah minggu, dari buku-buku, tetapi nggak punya hubungan pribadi. Nah itu dulu yang pertama. Jadi pastikan bahwa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan setelah itu berdisiplin diri, tetapi juga bisa meminta Tuhan untuk mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita kerinduan itu. Nah, untuk orang tua Kristen, ini agak beda kasusnya memang ya. Kalau orang tua Kristen, misalnya suami istri Kristen, lalu kita punya anak, nah kita perlu memang melatih anak itu dari kecil untuk bisa suka terhadap Alkitab, terhadap saat teduh, yaitu memang budaya yang dilatih. Nah, sampai nanti mereka dewasa, mereka sendiri betul-betul merasakan bahwa latihan yang dibangun di keluarga itu bermanfaat, dan Roh Kudus juga meneguhkan di dalam mereka akan semakin bertumbuh dan teguh di dalam kerinduannya itu. Perlu ada pembentukan dari orang tua ya, punya tanggung jawab untuk itu ya. Kalau di dalam case keluarga Kristen ada peran dan tanggung jawab orang tua untuk membentuk. Terus gini Mi, kalau saya sih ya dulu ya, kalau saat teduh itu biasanya pakai buku panduan. Tapi ada juga kan orang yang bingung dapat masukan dari mana. Harus baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selesai. Apakah harus seperti itu atau kita bisa pakai buku panduan buku panduan yang disediakan gitu ya, disediakan sama toko-toko buku Kristen, dan itu kan dalamnya juga nggak loncat-loncat ya, misalnya nggak berurutan. Nah,
Itu bagusnya gimana ya, Mi? Oke, jadi begini, Alkitab itu adalah buku yang sangat kaya ya. Jadi dia tiap perikop, bahkan tiap ayat itu bisa memberikan makanan rohani buat kita. Tapi di sisi lain, Alkitab itu juga satu buku yang utuh. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu juga satu story begitu. Nah, kita perlu membacanya seperti apa? Per bagian, per perikop, per ayat yang lepas-lepas atau keseluruhan. Nah, sebenarnya kita perlu dua-duanya. Nah, jadi kita perlu membaca Alkitab, kita perlu tahu the whole story, cerita yang keseluruhan. Karena kalau kita nggak tahu cerita keseluruhan, kita cuma baca satu ayat. Nah, kita akan bingung. Ya, ini sebenarnya ayat-ayat ngomong apa? Ya, konteksnya kita nggak dapet gitu ya. Nah, jadi kita memang harus baca seluruh Alkitab begitu. Nah, tetapi kan kalau baca seluruh Alkitab itu kan butuh waktu dan disiplin dan juga studi yang serius gitu ya. Sementara untuk setiap hari berjalan bersama Tuhan menghadapi pergumulan harian begitu ya, kita kan juga butuh kayak semacam penguatan, penghiburan, kekuatan dari bagian-bagian Alkitab tertentu gitu ya. Nah, maka kalau saya berpikir kita perlu membangun dua jenis latihan. Yang pertama adalah membaca satu bagian yang pendek dan membacanya dengan deep, dengan dalam begitu ya. Untuk kita bisa benar-benar menyelami ayat itu, bisa dihiburkan dari ayat itu, atau bahkan kita bisa menghafalkan ayat itu, bawa ayat itu sepanjang hari. Itu disiplin latihan yang pertama. Tetapi juga latihan yang kedua, belajar baca secara keseluruhan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya pakai bahan saat teduh atau baca berurutan? Dua-duanya. Nah, saya membedakan antara saat teduh dengan Bible reading, dengan bacaan harian. Jadi kita saat teduh boleh pakai buku-buku panduan yang sudah tersedia begitu ya. Membaca satu perikop, lalu kita renungkan, kita meditasikan begitu. Tetapi juga ada bacaan berurutan yang kita lakukan. Ini bisa bersama keluarga, misalnya satu pasal sehari atau bersama kelompok kecil kita ya, tergantung kesepakatan yang kita miliki di dalam kelompok itu. Nah, ngomong-ngomong saudara-saudara, GKIM Hosana juga menyediakan buku renungan sebenarnya. Nah, ini bersyukur ya, renungan yang gereja kita pakai itu berurutan dari semua pasal di Alkitab. Nah, buku renungan yang seperti ini baik dan bisa menjadi pilihan juga. Jadi baca berurutan, tapi ada bagian-bagian kecil yang kita renungkan lebih dalam per hari. Saya kira itu baik sih, bisa digunakan. Berarti memang perlu kedisiplinan diri untuk kita mau membaca Alkitab secara berurutan, ataupun kita memang perlu waktu juga, menyediakan waktu juga untuk merenungkan firman Tuhan ya, sebagai kekuatan bagi jiwa kita ya. Nah, cuman kadang-kadang walaupun kita sudah pakai panduan, kita kadang-kadang masih ada nih yang nggak terlalu ngerti gitu ya. Jadi itu apakah ada tipsnya nggak, Mi? Misalnya butuh buku tambahan apa atau seperti apa gitu, supaya entah jika nanti kita baca Alkitab ada yang nggak ngerti, atau ketika ada khotbah kok saya nggak ngerti nih bagian ini, ada masukan? Ya, tentu saja kalau misalnya mau mengerti satu bagian, mau mengerti satu teks begitu ya, ada banyak alat bantu yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya kamus Alkitab, buku studi Alkitab ya. Sekarang dengan kemudahan teknologi informasi, kita semua bisa akses itu di internet. Ya, ada yang namanya Sabda, ada YouTube Bible Project, ada semua bisa diakses begitu ya. Dan tentu saja gereja kita menyediakan juga kelas-kelas pembinaan Alkitab, STUJK, Kompas Iman dan lain-lain begitu ya. Nah, jadi ada sangat banyak alat bantu yang bisa kita gunakan. Nah, tetapi saudara, saya mau mengajak kita juga melihatnya begini, Ko Victor dan Cimarini ya. Membaca Alkitab itu kan memang sebuah buku begitu ya, yang harus kita baca di dalam hidup. Tetapi kan di satu sisi juga dia bukan kayak soal ujian yang harus dipecahkan gitu ya. Orang itu kan baca Alkitab itu kan seumur hidup harus baca begitu ya, untuk kita bertumbuh. Nah, kalaupun misalnya kita udah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, terus ngapain lagi? Ya kan baca ulang lagi begitu ya. Nah, jadi saya melihat pembacaan Alkitab itu adalah bagian yang masuk ke dalam perjalanan hidup kita. Nah, perjalanan hidup kita. Nah, ini sama kayak perjalanan misalnya di dalam berelasi begitu ya. Saya mengenal Cimarini, saya mengenal Ko Victor begitu ya. Awal-awal kan belum terlalu
deket, belum terlalu kenal ya. Tapi seiring waktu, seiring saya bertumbuh dengan pengalaman, lalu juga dengar kata orang, lalu berinteraksi sendiri, saya makin kenal. Oh, Cimari ini orang begini, kok Victor orangnya begini. Nah, begitu juga dengan membaca kitab suci saya kira. Jadi awal-awal mungkin kita masih ada bingung, kita masih ada nggak tahu. Tetapi seiring prosesnya kita terus baca, terus renungkan, yang nggak tahu kita tanya, lalu ada pemahaman baru, ada pengalaman, jadi kita makin relate begitu. Oh, ini yang dimaksud Alkitab. Nah, jadi pembacaan itu kan berlangsung seumur hidup. Nah, jadi kalau hari ini ada bagian yang kita belum ngerti, saya kira gak apa-apa kita teruskan membaca, dan itu bukan menjadi satu alasan untuk kita jadi tinggalin nggak baca gitu ya. Saya nggak ngerti, udah saya nggak baca, enggak. Tetapi justru kita terus bagian yang kita nggak ngerti itu kita bawa kepada Tuhan dan kita gumulkan sepanjang perjalanan hidup. Saya kira makin lama akan makin mengerti gitu. Iya. Jadi jangan menyerah ya, walaupun banyak yang bagian tidak ngerti, ya kita entah catat, kita tanyakan, atau kalau perlu kita gumulkan di hadapan Tuhan ketika itu mengganggu hidup kita kadang-kadang ya. Dan ini adalah salah satu hal yang baik begitu ya. Ketika kita membaca Alkitab dan kita ketemu teks yang sulit, dan teks yang sulit itu kan mengganggu kita. Betul. Kita jadi belajar di sana, belajar cari Tuhan lebih serius, belajar rendah hati juga, tanya maksudnya Tuhan. Dan kita selama kita nggak ngerti itu, kita belajar tunduk sama Tuhan sebenarnya. Belajar tunduk, belajar percaya, tapi tetap mau mencari tahu begitu. Ya. Nah, itu pembentukan rohani yang sangat kaya saya rasa. Terus gini, Mei, berapa lama nih waktu teduh yang harus disediakan setiap kita pribadi lepas pribadi di dalam kita merenungkan firman Tuhan? Karena jujur pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya masih mulai dari sekolah, saya menyediakan waktu itu maksimal 2 jam. Mungkin kalau kata orang sih lebay, tapi di situ saya menikmatinya karena apa? Karena saya pujian, penyembahan, baru baca firman, dan di situ sangat menguatkan saya. Mungkin juga Mia bisa bagiin nih berapa lama buat teman-teman kita yang membutuhkan ideal waktu yang baik gitu ya dalam bersaat teduh gitu. Oke. Kalau bicara soal ideal waktu, berapa durasi begitu ya secara angka, saya kira setiap orang itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa memberikan satu patokan angka yang berlaku untuk semua. Misalnya ya, karena kalau misalnya kita berikan misalnya 15 menit begitu ya, ada orang-orang yang nantinya akan berpikir, ya udah kan saya udah habisin 15 menit, berarti saya udah lakukan. Iya, kadang begitu sih, bener sih. Jadi rutinitas ya. Padahal kan saat teduh kan konsepnya kan bukan begitu ya. Nah, jadi gak bisa ada satu angka yang pasti dan berlaku untuk semua orang. Nah, ini juga pertanyaan yang mirip dengan ini adalah seringkali orang bertanya begini, kapan waktu terbaik untuk saat teduh? Pagi, malam. Ya, ada yang bilang pagi, ada yang bilang malam begitu ya. Nah, itu juga sama, nggak ada patokan yang semua orang harus berlaku sama seperti itu gitu ya. Tuhan kita itu relasional, dan relasi itu kan berjalan kan terus menerus begitu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang pakai jam begitu ya, hanya bisa didatangi di jam-jam tertentu, enggak. Tetapi Tuhan kita bisa didatangi setiap waktu. Nah, waktu terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan kita lakukan untuk saat teduh itu adalah waktu yang dipersiapkan. Nah, ini kuncinya. Kadang kita itu saat teduh nggak dipersiapkan, tapi pakai waktu-waktu sisa. Ya, jadi kayak udah sempet gitu ya. Semua udah beres pekerjaan, udah apa. Nah, ini ada waktu break 10 menit, saya tunggu orang janji belum datang, saya saat teduh. Atau misalnya malam-malam begitu ya, udah beres pekerjaan semua saat teduh. Tapi itu nggak dipersiapkan. Seadanya waktu. Nah, oleh sebab itu orang tidak pernah punya waktu. Jadinya kalau bolong terus saat teduhnya kan bilangnya karena apa? Gak ada waktu begitu ya. Nah, yang paling baik adalah waktu yang kita persiapkan. Ya, mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam, tapi dipersiapkan. Jadi sengaja mengeset blok waktu itu seperti kayak kita mau ketemu orang atau mau janjian atau mau ada pekerjaan. Kalau kita udah persiapkan waktu itu, kita nggak bisa ketemu orang lain, nggak bisa diganggu pada waktu itu karena betul-betul kita persiapkan untuk Tuhan. Ya. Nah, ini bisa relatif juga. Ada masanya kita bisa persiapkan waktu cukup banyak, ada masanya durasinya lebih pendek. Tetapi kalau waktu itu dipersiapkan, saya yakin itu bisa menjadi momen yang berkualitas antara kita dan Tuhan.
Ya, betul sekali dengan penjelasan Mia ya, karena ketika kita membangun relasi di dalam saat teduh itu sangat menguatkan jiwa kita. Karena ketika kita lelah, ketika kita frustasi ngadepin sekeliling kita seperti apa, saya pernah punya pengalaman ayat itu mengingatkan seperti muncul ngomong ke dalam diri saya sendiri. Terutama mengenai apa? Mengasihi musuh. Itu sangat sulit. Jadi memang rekan-rekan Hosana, jemaat Hosana, sebaiknya kita memiliki waktu teduh yang dipersiapkan seperti yang dibicarakan oleh Saudara Mia. Nah, ini minggu ini pembahasannya mengenai saat teduh dan membaca Alkitab. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai spiritualitas Kristen minggu depan dengan tema puasa. Demikian pembinaan Kompas Iman GKI Hosana. Shalom.